Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari kata Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Bukan baru sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Hal itu dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya sudah menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi, Talang Tuo 684 Masehi, Kota Kapur 686 Masehi, Karabarahi 686 Masehi. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa-bahasa Nusantara. Di Nusantara ini, Pigafetta yang mengikuti perjalanan Magellan mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521, menuliskan kata-kata Melayu itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia yang berada jauh sebelah timur. Demikian juga menurut Jan Huygens van Lieshoten, pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis karena setujuan dengan negara yang diidam-idamkan, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan. Demikian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di dalam penyampaian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.